Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwanila Ahmad dengan NIM G00240447 dari kelompok A1. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 1.3 bagian yang ketiga. Oke. Di sini laporan yang ketiga, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior, perbedaan jejunum dan ileum, terus struktur bangunan di kolon, sama struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran si feses. Oke, berarti masuk si perbedaan dari jejunum sama ileum. Nah, perbedaannya itu ada di letak, warna, diameter dinding otot polos dan letak, warna, diameter dinding otot polos, terus vaskularisasi, vasa recta, arcades, arcades atau arcades, lemak mesentri, pilca circularis, sama plaque payer. Nah, yang pertama itu ada sih letaknya. Kalau misalnya yang si jejunum itu dia letaknya ada di regio umbilicalis, ada di tengah. Nah, kalau misalnya yang si ileum, dia itu ada di kanan bawah kafum, abdomen, sampai pelvis. Terus habis itu udah warnanya. Nah, warnanya kalau misalnya jejunum itu lebih ke merah gelap, kalau ileum itu lebih ke pink muda. Terus untuk yang diameternya, kalau misalnya yang si jejunum itu 2-4 cm, kalau misalnya ileum lebih kecil 2-3 cm. Terus habis itu yang dinding atau otot polosnya, yang bagian yang di jejunum itu dia lebih tebal daripada yang ileum. Terus habis itu vaskularisasi nih, vaskularisasinya dia lebih banyak di jadi kalau misalnya jejunum dia vaskularisasinya lebih banyak, kalau misalnya ileum vaskularisasinya lebih sedikit. Kenapa? Karena di jejunum itu dia kayak pusat penyerapannya gitu. Jadi lebih banyak menyerap di jejunum, makanya vaskularisasinya lebih banyak. Terus habis itu bisa dilihat di sini, itu vasa recta dari si jejunum itu dia lebih panjang. Kalau misalnya si ileum itu dia lebih pendek. Terus arcades-nya itu lebih kompleks yang di ileum daripada yang di jejunum, dimana kalau misalnya yang di ileum dia itu lebih banyak bersusun-susun. Kalau misalnya yang di jejunum dia itu cuman kayak 2 tingkat aja gitu. Terus habis itu lemak atau mesenterinya itu lebih tebal yang di ileum. Terus habis itu ada pilca circularisnya itu lebih besar, tinggi, terus rapat di jejunum. Kalau ileum itu kayak sedikit, jarang, terus nggak ada di bagian distalnya. Terus habis itu ada plaque payer, itu dia ada di sini cuma beberapa, di jejunum beberapa, kalau di ileum itu ada banyak gitu. Terus habis itu lanjut ke si kolon. Nah, di mana di sini kolon itu dia dibagi jadi si kolon ascendens, transversum, descendens, sama sigmoideum. Nah, kalau yang ascendens itu dia dari si cecum sampai batasnya itu sampai flexura coli dextra. Jadi kalau misalnya dia udah belok nih, dia udah masuk si transversum gitu. Nah, dia ini di vaskularisasi sama arteri ileokolika et arteri kolika dextra. Terus habis itu venanya bakal bermuara ke mesentrika superior. Terus nervusnya kalau yang simpatis itu yang splanicus minor, kalau yang parasimpatis nervus ke-10 gitu. Terus habis itu dia naik nih, bakal belok. Nah, belokannya itu namanya flexura coli dextra. Terus habis itu yang bagian nih, yang transversal itu namanya kolon transversum, di mana dia ini sebenarnya dibagi nih si inervasi sama si vaskularisasinya itu dibagi nih. Ada yang 2/3 2/3 awal, yang
proksimal sama 2/3 si distal. Nah kalau misalnya yang proksimal itu dia bakal di inervasi sama si arteri kolika media, sama venanya sebenarnya sama, venanya sama-sama bermuara ke mesenterika superior sama inferior. Terus habis itu kalau yang ini itu berarti dia bakal nanti ke superior, kalau yang si proksimal. Oh ya ini yang ya benar, yang proksimal itu nanti dia bakal ke yang si mayor. Terus habis itu ada nervus splanicus minor sama nervus ke-10. Ini buat yang simpatis, ini buat yang parasimpatisnya. Terus yang bagian sepertiga distal itu dia bakal sama si arteri kolika sinistra. Terus habis itu ini venanya yang inferior. Terus habis itu dia bakal di inervasi yang simpatis itu sama si splanchnolumbalis. Terus habis itu yang parasimpatis sama splaniki pelvici gitu. Terus habis itu dia belok lagi nih di flexura coli sinistra, ketemu sama yang ke bawah ini ada si ini ada si colon descendens. Nah, di mana colon descendens ini dia itu ada di kuadran kiri atas sama bawah, mulai dari si flexura sampai si pelvis gitu. Terus habis itu dia itu bakal di inervasi sama divaskularisasi pertama sama arteri kolika sinistra et arteri sigmoide. Terus venanya bermuara ke mesenterika inferior. Terus ada nervus splaniki pelvici gitu. Jadi sebenarnya yang ini tuh sama, yang ini itu sama kayak yang ini gitu. Terus habis itu jangan lupa ada kolon yang terakhir, ada yang sigmoideum, dimana dia itu digantung sama mesokolon sigmoideum. Dia itu diinervasi sama AVN sama kayak ini. Jadi yang bagian ini semua ini sama, ini ke sini juga sama gitu. Terus habis itu tadi kan ditanya ini apa sih yang berhubungan sama pengeluaran si feses. Nah itu ada rektum dan analis rektum sama kanalis analis, dimana nah di sini tuh ada dua flexura nih, dua belokan. Nah dia ini kalau misalnya ada tinja itu nanti dia bakal tegak. Nah ada namanya yang di sini yang bagian atas itu ada flexura sacralis. Terus ada flexura perinealis, dimana dia itu namanya juga yang ini itu namanya juga flexura anorektal, dimana dia itu membantu menjaga si konsistensi tinja lewat tonus octot puborectalis gitu. Terus habis itu di sini ada ampula recti juga, dimana ampula recti itu kayak bagian yang membesar, dia itu buat menahan si akumulasi tinja. Terus habis itu jangan lupa ada si kanalis analis, dimana kanalis analis ini itu dia punya otot-otot. Ada yang pertama ada 4 otot, dia ada sphincter di bawah aja di sini. Nah ini lebih kelihatan. Yang pertama itu ada musculus sphincter ani externus. Terus habis itu yang internus sama puborektal sama korugator. Nah kalau yang skelet itu yang externus, yang sphincter ani externus sama si puborektal. Kalau yang polos itu yang internusnya sama yang korugator ani gitu. Oke, sekian buat laporan yang ketiga. Terima kasih.